Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapatkan kembali kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus janjikan buat setiap kita, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita diajarkan, kita dilatih, kita dididik oleh Tuhan untuk terlebih dahulu mencari Tuhan. Karena kita percaya hidup kita itu datangnya dari Tuhan. Amin. Itu sebabnya di sisi lain juga Tuhan Yesus pernah mengajarkan kepada kita bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, betul. Bukan hanya dari makanan-makanan jasmani, namun juga dari setiap perkataan atau firman Allah yang disampaikan kita bisa hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan dimanapun setiap kita berada, pagi hari ini saya kembali mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya tatkala kita merenungkan firman Tuhan timbul pengharapan. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, yuk bantu bagikan kembali sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh mengalami berkat yang sama yang kita terima tatkala merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini ya. Puji Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap kasih karunia, buat setiap anugerah, buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar betul hidup kami milik Tuhan. Kami adalah biji mata Tuhan, kami adalah kesayangan Tuhan. Itu sebabnya kami rindu untuk selalu lebih dekat lagi kepadamu, untuk mendengarkan sabdamu, untuk terus diperbaharui, terus dikoreksi, terus diajarkan dalam terang firman-Mu. Bersabdalah atas setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus mengutus ke-12 rasul, maka ada satu pesan juga yang diingatkan kepada murid-murid dan juga kepada kita tentunya saat ini. Di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Kita perhatikan sama-sama. Matius 10 ayat 16. Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini bukan suatu perkara mudah. Ini merupakan tantangan bahkan penuh dengan ancaman. Karena diumpamakan, diibaratkan kita itu seperti domba ditaruh, ditempatkan di tengah-tengah serigala yang begitu buas, yang siap menerkamnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan, hendaklah engkau cerdik. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari perkataan Tuhan Yesus ini kita diingatkan, inilah kondisi kita orang percaya, inilah kondisi kita anak-anak Tuhan, seperti domba yang ditempatkan di tengah-tengah kawanan serigala, siap menerkam kapanpun. Iya kan? Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa maksudnya? Saudara, cerdik bicara tentang otak, iya kan? Bicara tentang pengetahuan, bicara tentang cara berpikir. Namun di sisi lain Tuhan Yesus juga mengajarkan hendaklah kamu tulus. Tulus itu bicara tentang hati, bicara tentang sikap hati, sama seperti merpati. Tuhan Yesus bilang, jadi otak dan hati itu harus berjalan bersama-sama. Cerdik dan tulus harus beriring bersama-sama. Kenapa cerdik? Karena kalau kita tidak cerdik, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam jebakannya si jahat. Serigala penuh dengan kelicikan, serigala penuh dengan trik-trik tipu daya yang akhirnya kalau misalnya kita jatuh, dia akan menerkam kita. Itu sebabnya kita perlu cerdik, kita perlu smart, kita perlu pintar gitu saudara dikasih dalam Tuhan. Iya kan? Tetapi di sisi lain jangan lupa kita juga mesti tulus. Tulus bicara tentang hati, bicara tentang sikap hati, tulus tolong orang, tulus bantu orang. Kita tahu cerdik
bicara tentang otak, bicara tentang pikiran, tapi tulus bicara tentang hati. Itu harus berjalan bersama-sama. Sehingga dengan kecerdikan dan dengan ketulusan kita bisa menghadapi setiap situasi di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah himpitan. Kita tahu bagaimana menyikapi rumah tangga kita yang ada di ujung kehancuran. Kita tahu bagaimana menyikapi usaha dagang belanja kita dengan cara hal-hal yang Tuhan kasih hikmat. Kita tahu menyikapi rancangan-rancangan orang jahat terhadap kita. Semua dikarenakan ada kecerdikan dan ketulusan. Saudara, cerdik tanpa tulus akan melahirkan sebuah kelicikan. Licik jadinya jahat, saudara, karena gak ada tulusnya. Tetapi sebaliknya, engkau tulus tapi tidak cerdik, kita akan dimakan oleh si jahat. Kita akan masuk dalam jebakan-jebakan dan tipu dayanya si jahat. Itu sebabnya ketika kita ditempatkan sama seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala, Tuhan Yesus ajarkan kita satu strategi. Strategi itu hendaklah kamu cerdik, hendaklah juga kamu tulus. Kecerdikan dan ketulusan harus dimiliki anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Tuhan gak boleh bodoh, kita harus smart. Kita anak-anak Tuhan harus mengupgrade diri kita. Kita anak-anak Tuhan harus melihat keadaan, situasi. Oh, hari-hari ini sedang terjadi apa? Oh, kita ambil bagian di sini. Tapi harus disertai dengan ketulusan. Karena tanpa ketulusan, sudah dikasih dalam Tuhan, kita akan jadi orang-orang jahat. Orang-orang yang tidak sama dengan orang yang mengenal Tuhan. Nah, ini berbahaya. Makanya segala sesuatu harus disertai dengan ketulusan. Kita usaha, kita dagang, kita bisnis, kau mesti cerdik. Kalau enggak kau ditipu gitu loh. Tetapi kau juga mesti tulus, miliki hati, miliki belas kasihan. Ini yang Tuhan Yesus mau untuk kita kerjakan di muka bumi, yang Tuhan sebut sebagai tempat di mana banyak serigala, banyak orang-orang yang berusaha menerkam kita, banyak kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha menjauhkan kita dari kuasa Tuhan. Saudara miliki dua hal ini, cerdik, engkau harus smart, engkau harus pintar, engkau harus terlatih gitu kan, dan engkau harus tulus, miliki sikap hati. Orang tulus dalam melakukan segala sesuatunya Tuhan yang tolong. Orang tulus dalam mengerjakan segala sesuatunya Tuhan yang bela. Tulus aja. Jadi cerdik dan tulus tidak bisa dipisahkan. Karena ketika engkau pisahkan cerdik tanpa ketulusan, hanya akan melahirkan sebuah kelicikan. Tetapi tulus tanpa kecerdikan, engkau hanya akan menjadi bulan-bulanan si jahat yang menipu kita, yang menjatuhkan kita, yang menghancurkan kita, dan kita tidak akan pernah bisa bangkit. Cerdiklah kita dan tuluslah kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Betul, hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah yang kami jalani. Kami perlu smart, kami perlu cerdik, kami perlu juga tulus menyikapi segala sesuatunya. Itu sebabnya Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tuntun kami. Sehingga dalam kami menyikapi kesusahan-kesusahan, dalam kami menyikapi badai kehidupan kami, dalam kami menyikapi orang-orang jahat di sekeliling kami, dalam kami menyikapi keadaan yang tidak kami pernah inginkan terjadi dalam hidup kami, biarlah kami diberikan hikmat dari Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang cerdik, dan kami juga menjadi pribadi-pribadi yang tulus dalam menyikapi segala sesuatu. Roh Kudus, tolong setiap kami umat-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat berdiri tegak menghadapi segala sesuatu, karena kami membawa kecerdikan dan ketulusan berjalan bersama-sama dengan kami, dan kuasa otoritas Tuhan juga ada dalam keseharian kami. Hamba berdoa Allah memberkati setiap kami, tuntun kami dalam kami menyelesaikan setiap pergumulan, dalam kami menghadapi setiap badai, dalam kami diperhadapkan dalam tantangan-tantangan. Kami tahu langkah-langkah apa yang kami harus ambil, disertai dengan ketulusan dalam menyikapi segala sesuatunya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa dan campur tangan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, karena kami percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Cerdik namun tulus, engkau akan tetap kuat menghadapi badai kehidupan di hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.